Jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma dari yang lebih transaksional, lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung, tapi ini sesuatu yang value based, smart power istilah yang kami gunakan. Dan di sini kita mencoba untuk menggeser dari yang kebijakan transaksional menjadi kebijakan berbasis nilai, kemudian strateginya adalah dari diplomasi yang lebih pragmatis menjadi diplomasi yang lebih cerdas. Dan kalau bicara tentang terkait dengan ini, tadi saya sudah sampaikan, kemanapun Indonesia menyusun kebijakan, terlibat, maka kita menunjukkan nilai-nilai yang menjadi kompas kebijakan kita. Kalau kita punya nilai, itu pegangan. Seorang yang tidak memegang nilai, dia tidak punya kompas. Kalau tidak punya kompas, dia tidak akan ada pegangan mana benar, mana salah. Mana sesuatu yang bisa, mana yang jangan. Tetapi ada judgment di situ. Dan judgment ini, itulah butuhnya kenapa ada kematangan. Kenapa ada leadership. Karena ada judgment. Ada masa mungkin atas situasi kita tidak bisa menjalankan persis 100% seperti nilai yang kita miliki. Tapi kalau kita punya pegangan nilai, kita bisa kembali lagi pada nilai itu. Karena kita sadar ada yang meleset. Tapi kalau kita tidak pegang nilai, maka potensinya kita melakukan kompromi, lalu off dari track tanpa kita sadari. Kenapa itu menjadi penting? Nanti saya beri contoh beberapa. Lalu yang kedua, terkait dengan yang pragmatis menuju kekuatan cerdas. Ini kami melihat untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang berbasis nilai itu diaplikasikan dengan satu, peningkatan kapabilitas, yang kedua peningkatan daya tarik. Ini dua-duanya ini dikerjakan. Dan peningkatan kapabilitas tentu saja dengan kerjasama perekonomian, kemudian kolaborasi postur pertahanan dan lain-lain. Dan daya tarik Indonesia itu dengan diplomasi kebudayaan, diplomasi pendidikan, yang membuat Indonesia ini punya daya tarik yang luar biasa. Dan ini adalah negeri yang memiliki dua kekayaan turnya nih, culture and nature. Ini dahsyat dua-dua ini kalau kemudian dia menjadi attracting factor bagi dunia untuk datang. Kalau kita mengadopsi itu, turunan kebijakan di dalam negerinya pun begitu. Tapi kalau kita tidak mengadopsi paradigma itu, sekarang sederhana aja, CSIS lembaga penelitian. Kalau ada peneliti dari luar negeri mau datang ke sini, rumitnya nggak kira-kira. Kecuali memiliki endurance yang luar biasa, dia pindah ke negara lain. Ngurus izinnya setengah mati, Pak. Ngurus izinnya. Dan itu menggambarkan apa? Kita tidak menempatkan Indonesia ini sebagai sebuah tempat yang harus punya daya tarik gitu. Bahkan kalau menurutnya agak kritis, kita tutup mereka aksesnya dari sini. Ben Anderson contohnya waktu itu ya. Akhirnya fokusnya ke Thailand dan kita kehilangan resources yang luar biasa gara-gara seperti itu. Nah, kami melihat paradigma atau strategi nanti kita ingin ubah. Nah, lalu berikutnya sekalian, terkait dengan menjadikan nilai sebagai pedoman, mendorong peningkatan reputasi global. Di sini ada rumusnya kira-kira, kalau bukan rumus ya, nilai-nilai yang jadi pedoman. Ini kami ambil ilustrasi 4 tapi tidak terbatas pada. Ini 4 yang kami akan jadi perhatian, tapi not only this 4. Tapi ini contoh ilustrasinya. Prinsip bahwa primacy of human life, itu nilai yang kita pegang sama-sama. Dan ketika kita bicara tentang kepentingan-kepentingan yang berbentrokan antara kepentingan melindungi industri dan melindungi human life, ini kita harus ambil nih pilihannya nih. Tapi kalau kita nggak punya pegangan nilai, nanti kita bicara untung rugi aja, karena nggak pakai nilai. Lalu kita bicara tentang territorial integrity, kesakralan teritorial misalnya. Jadi bagaimana kita itu kredibel ketika bicara tentang territorial integrity. Dan Indonesia termasuk yang punya posisi dihormati ketika bicara territorial integrity. Thailand saja ketika berhadapan dengan
dengan urusan Patani, menengok ke Indonesia, mau Indonesia menjadi pihak, kenapa? Karena dua-duanya berpandangan Indonesia tidak mungkin kompromi terhadap soal national integrity. Dia dipercaya, tidak mungkin Indonesia itu kolaboratif terhadap rebel. Karena begitu kita kolaboratif rebel, nanti bisa yang lain memberikan ruang yang sama. Lalu prinsip fairness justice, ini keadilan, kemakmuran. Kemudian prinsip stewardship toward nature atau melestarikan alam. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, sikap, komitmen, proaktif. Kita proaktif, kita teguh, kokoh, dan bisa diandalkan. Proaktif ini apa? Bapak sekalian, di dunia ini banyak sekali humanitarian crisis. Where is Indonesia in that equation? Kami jangan saja datang karena dipanggil UN dimintai tolong kirim pasukan. Ketika ada krisis humanitarian kita datang dengan mengirimkan support. Buka sekolah kita, ajak mereka datang ke sini. Orphans yang punya masalah undang datang ke sini. Kita ini menjadi seperti sanctuary, seperti tempat yang menyapa pada semua. Ketika ada peristiwa bencana alam di Nusantara, warga Jakarta responsif. Kenapa? Karena kami merasa warga Indonesia. Tapi ketika ada peristiwa dunia, kami nggak responsif. Karena kami tidak merasa warga dunia. Nah, negara harus mengembalikan itu. Jadi kami melihat bukan saja aspek policy, tapi juga aspek masyarakatnya. Dan harapannya dengan begitu nanti akan ada kepercayaan global. Nah, yang saya sampaikan ini Bapak sekalian, itu sudah kita coba kerjakan di Jakarta. Jadi I'm here to share with you what we want to do, tapi juga what we have done. Ketika di Jakarta kami aktif di forum internasional, sampai akhirnya C40, Association of Top 40 in the 40 kota terbesar di dunia, menempatkan wali kota London sebagai chairman, Gubernur Tokyo sebagai wakil chairman, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai wakil chairman of leadership in the C40. Dan itu tanpa disadari Pak, kejadian itu sebelum pandemi. Dan ketika pandemi, it's the city network yang berbagi pengalaman pengendalian menghadapi pandemi. Dan itu pengalaman kami Pak, dengan ada jejaring yang luar biasa. Wali kota sedunia itu kumpul tiap pada masa awal krisis seminggu sekali. Sesudah mulai mundur 2 minggu sekali, Zoom, berbagi pengalaman. Mendengarkan wali kota Milan bercerita sambil menangis apa yang dia hadapi. Tentang wali kota Teheran, wali kota Seoul. Lalu setelah itu Zoom selesai, saya kembali ke audiens Indonesia dan semuanya bilang, don't worry, everything will be okay. Ini kayak berhadapan dengan apa? Dua sfer yang berbeda. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Begitu Jakarta ikut di dalam gelanggang dunia, jajaran DKI terlibat, warga DKI terlibat, ini ada ilustrasi kegiatannya, di mana yang disebut sebagai MOU antara Jakarta dengan banyak kota-kota lain is no longer sleeping MOU, tapi menjadi active MOU. Bukan MOU yang ditandatangani diam, tapi menjadi engagement. Dan itu mengubah, di sini ada Singapura mungkin. Kami Bapak Ibu sekalian kalau lihat trotoar di sini, lihat pengolahan air di sini, dari mana belajarnya? Tim kita dikirim semuanya ke Singapura. Dan Singapura menyambut, Singapura ngajarin. Dari tim Singapura datang ke sini ngajarin. Hong Kong yang sama. Apa yang terjadi? Dari kerjasama seperti itu, mendadak mindset orang-orang yang berada dalam jalur berkreasi juga mengalami transformasi. Jadi kami melihat Pak, kalau mindset ini diubah, maka yang terjadi itu bukan hanya policy yang bergeser, tapi juga attitude dari yang berada di birokrasi itu mengalami transformasi. Nah ini dari situ semua, kemudian kami melihat ke depan, apa yang ingin kita kerjakan, kita ingin mendaya gunakan seluruh potensi dalam negeri dan kita ingin meningkatkan daya tawar kita di dunia internasional. Itu arah yang kita ingin lakukan.